Amarah adalah sebuah reaksi emosional yang wajar yang terungkapkan pada saat-saat tertentu dalam hidup seseorang. Mungkin ketika tertekan, mengalami kegagalan, mungkin juga pada saat ada perkabungan, atau juga marah karena merasa diperlakukan tidak adil, atau juga marah karena mengalami kehancuran di dalam hidup. Berbagai macam amarah manusia itu sering diungkapkan. Tetapi sabda Tuhan mengatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran seperti amarah Tuhan yang kudus itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita hari ini dari Mazmur 90, melanjutkan ayat yang kemarin. Hari ini mulai dari ayat yang ke-7 sampai 9. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Seperti yang saya ungkapkan bahwa Mazmur 90 ini berlatar belakang peristiwa di mana hukuman Tuhan atau amarah Tuhan diungkapkan, yaitu ketika ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai kota tempat di mana mereka orang Israel akan memasukinya. Maka pada saat itu banyak orang-orang yang bereaksi emosional. Mereka marah, mereka merasa bahwa apa yang dilaporkan itu membuat mereka menjadi takut dan merasa terancam hidup mereka. Dan mulailah pada saat itu orang-orang itu menyalahkan Tuhan di dalam amarah dan sungut-sungut mereka kepada Tuhan. Padahal alasan mereka marah itu justru berlandaskan ketidakpercayaan sekaligus juga ketidakbenaran. Sebuah berita yang buruk dan busuk telah beredar waktu itu dan mereka menjadi marah. Sehingga karena sungut-sungut mereka dan kegeraman mereka, justru Tuhan menyatakan sebuah kemarahannya yang kudus kepada mereka. Perbedaannya ketika Tuhan marah adalah justru bersifat sementara. Sedangkan amarah manusia dan khususnya orang Israel waktu itu adalah sebuah kemarahan yang senantiasa diungkapkan kepada Musa. Senantiasa mereka menjadi akhirnya para pemarah-pemarah yang senantiasa bersungut-sungut karena keadaan mereka yang buruk. Padahal Tuhan sudah berulang kali menyatakan penyertaannya dengan tiang awan, tiang api, makanan yang diberikan kepada mereka berupa mana, burung puyuh, dan sebagainya. Perlindungan Tuhan sesungguhnya nyata jelas buat mereka, tapi mereka masih marah. Ini yang disebut marah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Berarti tidak berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan ketika Tuhan marah waktu itu adalah Tuhan yang marahnya sementara. Dia bukan marah selama-lamanya. Tuhan kita bukan Tuhan pemarah, tetapi Dia adalah Tuhan pemurah yang penuh kasih. Dan inilah yang membedakan marah manusia dengan marah Tuhan. Marah manusia senantiasa, pemarah, pendendam, sulit melupakan. Sedangkan marah Tuhan hanya sementara, karena yang lebih besar adalah justru kasih-Nya yang kudus. Inilah alasan kedua dan penjelasan bahwa marah kudus dari Tuhan yang Maha Kudus itu berasal dari kasih-Nya yang kudus, yang tiada taranya.
justru karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan menjadi murka. Tuhan marah dan menegur keras orang-orang pada waktu itu. Bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang umat pilihannya itu. Dan tujuan Tuhan menyatakan marahnya yang kudus itu bukan sekedar perkara emosional, tapi justru untuk menunjukkan ketegasannya yang mulia. Tuhan sudah berulang kali menyatakan penyertaannya, tetapi orang-orang itu tidak percaya, bahkan malah menuduh dan menghakimi Tuhan mereka. Disinilah Tuhan menjadi marah. Dan tujuan Tuhan menyatakan amarahnya yang kudus itu bukan saja untuk menunjukkan ketegasannya, tetapi juga lewat kemarahannya yang kudus, Tuhan justru memberikan sebuah penugasan kepada umatnya untuk tetap setia di dalam hidup mereka. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi tetap tertuju kepada Tuhan dan bersama Tuhan melaju. Ini yang diabaikan oleh umat pilihan Tuhan waktu itu. Kesetiaan mereka berubah. Mereka lebih mengikuti kata hati mereka, emosi mereka, dan segala kelelahan mereka, tapi tidak tunduk kepada kebenaran Tuhan. Padahal justru kebenarannya lah yang memerdekakan kita dari segala macam pergumulan hidup kita. Bukankah dalam ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan menaruh kesalahan kita di hadapannya, tetapi terang kehadiran Tuhan itu bersinar atas dosa kita. Yang berarti justru dalam kebenarannya lah kita bisa merdeka dari segala dosa dan pergumulan kita. Itulah yang sebenarnya penyebab kemarahan kita yang menjadi salah kaprah, berbeda dengan kemarahan Tuhan yang penuh dengan kekudusan dan kasih karunia. Hari ini mungkin kita juga mengalami kemarahan-kemarahan akibat peristiwa pandemi yang menimpa. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dia sangat menyelami kemarahan kita. Dan Dia justru dengan kasih kudusnya yang tiada bertara itu ingin supaya kita belajar memiliki amarah yang kudus seperti Tuhan kita. Tidak sekedar asal marah, tetapi tetaplah lihat kepada penyertaan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada buat kita. Dia tetap setia bagi kita, dan Dia mau kita juga tetap setia kepadanya. Karena itu berilah dirimu diselidiki dan dilihat oleh Tuhan yang akan menguji dan mengetahui kesetiaanmu. Selamat berjuang, tetap setia bersama dengan kasih Tuhan yang setianya tiada bertara. Amin.